belajar menjadi minoritas. Gerbang universitas di ibu kota itu tampak menjulang, seolah menantang Fitrah yang baru saja menapakkan kaki di sana. Sebagai mahasiswi perantau, ia merasa suaranya tertahan di tenggorokan. Setiap kali ingin bertegur sapa, ia teringat logat daerahnya yang kental dan berbeda. Ia merapikan hijabnya yang menutup rapi, mencoba mencari keberanian di tengah lingkungan baru yang bergerak begitu cepat. Di dalam ruang kuliah agama, ritme diskusi terasa begitu dalam dan cepat. Teman-teman sekelasnya berbicara dengan istilah-istilah bahasa Arab yang fasih dan pemahaman kitab yang luas. Fitrah duduk di barisan tengah, mencatat setiap penjelasan tentang tafsir dengan teliti, namun ia merasa pemahamannya selalu tertinggal beberapa langkah. Ia merasa menjadi minoritas karena merasa kapasitas ilmunya belum sebanding dengan mereka. Jihan adalah salah satu teman yang paling aktif di kelas. Caranya menyampaikan pendapat tentang hukum-hukum agama selalu lugas dan teratur. Saat jam istirahat, Jihan duduk di dekat Fitrah. Fitrah tetap membalas senyuman, namun di dalam hati ia merasa minder. Ia takut pendapatnya terdengar dangkal atau logatnya terdengar aneh di telinga Jihan yang tampak begitu berwawasan luas. Selain Jihan, ada Amel yang dikenal sangat tenang dan teliti dalam memahami teks-teks klasik. Saat sesi pendalaman materi, Fitrah melihat betapa Amel sangat menguasai konteks sejarah, sementara ia masih bergelut dengan kosakata dasar. Fitrah merasa seperti titik kecil di tengah ruangan yang penuh dengan orang-orang hebat. Rasa ragu itu seringkali membuatnya menahan diri untuk tidak terlalu menonjol. Malam hari di kamar kos, Fitrah merenung di depan meja belajarnya. Ia menyadari bahwa selama ini, teman-temannya tidak pernah menjauhinya. Jihan sering menyapanya dengan hangat, dan Amel selalu bersedia berbagi referensi tambahan. Fitrah mulai memahami bahwa perasaan terasing itu sebenarnya bersumber dari ketakutannya sendiri. Ketakutan akan dihakimi karena kecepatannya belajar yang berbeda. Saat diskusi kelompok kecil dimulai, Jihan memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk menyampaikan pemahaman mereka. Ketika giliran Fitrah tiba, ia sempat ragu dan terdiam sejenak. Namun, Jihan hanya diam menunggu dengan tenang, memberikan ruang tanpa memburu-burunya atau menunjukkan wajah bosan. Fitrah mulai bicara pelan, menjelaskan sebisa yang ia pahami dengan logat aslinya. Selesai diskusi, Jihan berjalan bersama Fitrah menuju pintu keluar. Mereka mengobrol tentang banyak hal, dari makanan khas daerah, hingga betapa sulitnya menghafal istilah-istilah baru. Jihan bercerita dengan rendah hati bahwa ia pun butuh waktu untuk belajar. Fitrah menyadari bahwa ia tidak perlu merasa kecil. Ia tetap bisa berinteraksi meski memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Di perpustakaan, Fitrah memberanikan diri meminta bantuan Amel untuk menjelaskan bagian materi yang belum ia pahami. Amel tidak merasa terganggu atau menunjukkan kesan menggurui. Ia justru mengajak Fitrah membedah paragraf demi paragraf dengan sabar. "Kita semua masih belajar, Fitrah," kata Amel lembut. Pengakuan itu membuat Fitrah sadar bahwa semua orang punya prosesnya masing-masing. Pada pertemuan kelas berikutnya, Fitrah tidak lagi hanya bersembunyi di balik catatannya. Saat ada kesempatan untuk merespons materi, ia mengangkat tangan. Ia menyampaikan pendapatnya dengan apa adanya. Tidak ada yang menertawakan logatnya atau cara bicaranya. Teman-temannya mendengarkan dengan saksama dan dosen memberikan apresiasi atas keberaniannya. Fitrah merasa bebannya perlahan terangkat. Menjadi minoritas dalam hal pemahaman ternyata mengajarkan Fitrah tentang arti saling menghargai. Bersama Jihan dan Amel, ia belajar bahwa perbedaan kecepatan belajar bukanlah penghalang untuk berteman. Di kampus ini, ia tetap menjadi dirinya yang tekun belajar, kini dengan langkah yang lebih ringan, karena ia tahu bahwa di tengah perbedaan, ada lingkungan yang siap merangkul.